Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2211-2215. Jasper, kau kembali. Hebat sekali. Bibi May dan aku hanya mencoba menghubungimu. Masuk, masuk. Setelah mendengar ini, Jasper tersenyum dan masuk ke dalam rumah dengan Wendy, hadiahnya untuk Dawson di tangan. Paman Dawson, Anda sangat disambut. Aku juniormu. Anda bisa memberitahu saya apapun yang Anda butuhkan dari saya. Saat Dawson mendudukkan Jasper dan Wendy, May turun pada saat yang bersamaan. Boleh, datang ke sini dan lihat siapa yang ada di sini. Dawson berkata sambil tersenyum. Oh, Jasper, kamu di sini. Kejutan yang menyenangkan. Silakan duduk, saya akan membuatkan teh untuk Anda. May tampak sangat rajin, dan pada dasarnya dia menangani semua hal besar dan kecil di rumah. Seluruh rumah memang dipenuhi kehangatan. Jika Jasper dan Wendy tidak mengetahui kebenaran dari masalah tersebut, mereka akan dibingungkan oleh ilusi ini. Dawson berbicara saat ini. Jasper, Wendy, seperti yang kalian tahu, aku tidak punya apa-apa di usia ini kecuali pernikahanku dengan Bibi May. Jasper mengangkat kepalanya dan menatap Wendy. Keduanya kemudian berbagi senyum. Paman, jangan khawatir, aku akan menangani pernikahanmu. Aku tidak akan mengecewakanmu atau membiarkanmu dipermalukan, kata Jasper sambil tersenyum. Betulkah? Itu akan bagus. Tak perlu dikatakan, Jasper sangat kompeten. Dawson sangat lega bisa menyerahkan pernikahan itu kepadanya. May juga mengangguk senang, tapi senyum di wajahnya sedikit kaku. Dawson yang sedang menikmati momen ini tidak melihatnya, tapi Jasper di sebelahnya bisa melihatnya dengan jelas. Namun, dia tidak menunjukkannya. Lagi pula, dia tahu tidak ada gunanya mengungkap identitas May sekarang. Mereka harus melakukan ini sesuai rencana untuk menyadarkan Dawson. Oke, kalian berdua harus terus istirahat. Wendy dan aku akan pergi ke perusahaan sekarang. Setelah mengobrol sebentar, Jasper tidak berniat untuk tinggal dan pergi bersama Wendy. Saat Jasper dan Wendy pergi, Dawson membuka kado dari Jasper dengan wajah bangga. Bocah Jasper itu selalu perhatian. Sebagai perbandingan, May sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Dia juga memiliki beberapa keraguan di hatinya. Itu karena sikap Wendy terhadapnya yang kurang bersahabat beberapa waktu lalu, dan terakhir kali, Wendy malah berinisiatif mengubah posisinya. Makanya, ini membuat May agak waspada. Setelah beberapa hari, keadaan berangsur-angsur menjadi damai kembali. Ketika May melihat Wendy hari ini, sepertinya dia tidak menemukan identitasnya. Apakah aku terlalu banyak berpikir saat itu? May memikirkannya dan akhirnya memutuskan untuk terus mengamati. Sebenarnya, dia juga berharap dia hanya terlalu banyak berpikir. Karena hanya dengan cara ini dia bisa melanjutkan misinya dan menyelesaikan tugas yang dipercayakan Miss Bella padanya. Setelah kembali ke perusahaan, Jasper bertemu dengan Buzz dan lainnya. Karena kepercayaannya pada Buzz, Jasper tidak segan-segan membicarakan May. Aku sudah berdiskusi dengan Wendy sebelumnya, dan kita harus menemukan kesempatan yang cocok untuk mengungkap identitas May. Bagaimana menurutmu? Buzz juga mengerutkan kening dan mengangguk setuju. Betul, seperti kata pepatah, untuk menangkap pencuri harus menemukan barang curiannya juga. Jika tidak ada bukti untuk mengungkapkan identitasnya, tidak hanya tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi juga akan menyebabkan kebuntuan. Pada saat itu, hal-hal akan berkembang ke arah yang buruk. Kenapa tidak? Di tengah kalimat Buzz, dia menoleh untuk melihat Jasper dan Wendy. Jasper tahu pria itu menanyakan pendapatnya, jadi dia tersenyum dan menepuk pundaknya. Kamu bisa memberitahu kami jika kamu punya ide bagus. Baik, kalau begitu, aku akan pergi duluan. Buzz memberitahu Jasper tentang rencana prospektif. Perusahaan telah melakukan dengan baik akhir-akhir ini. Cuacanya juga sempurna. Mereka bisa mengambil kesempatan untuk mengadakan perjalanan perusahaan. Bukankah perusahaan akan kosong selama perjalanan? Sebagai tahi lalat di perusahaan kita, dia pasti tidak akan bisa melepaskan kesempatan ini, kan? Jasper juga menyetujui rencana Buzz. Namun, Wendy tidak terlalu memahami rencana tersebut. Apakah metode ini benar-benar berhasil? May adalah salah satu karyawan di perusahaan kami saat ini. Posisinya juga agak tinggi. Bagaimana mungkin kita tidak membawanya bersama kita selama perjalanan perusahaan? Jasper tersenyum penuh pengertian. Dia memahami implikasi di balik kata-kata Buzz. Dia kemudian berbicara, nah, ada hal lain yang tidak Anda ketahui. May tidak akan pergi kemana-mana sebelum dia menikah karena Paman Dawson akan ada di sana. Wendy akhirnya menyadari apa yang mereka rencanakan. Ternyata Jasper dan Buzz sudah merencanakan semuanya. Karena itu, Wendy juga mengangguk. Mereka bertiga mencapai kesepakatan. Karena kita telah memutuskan untuk menjalankan rencana ini, ayo segera bertindak.
Wendy mengumumkan dimulainya rapat di kantor pusat perusahaan. Dia mengatur fasad yang sempurna selama pertemuan. Dia membuatnya tampak seperti pertemuan triwulanan di mana dia akan memberikan penghargaan kepada individu yang berkinerja baik. Setelah pertemuan, Wendy mengumumkan keputusan mereka untuk mengadakan perjalanan perusahaan saat semua orang dalam suasana hati yang riang. Karena perusahaan kami berkinerja sangat baik pada kuartal terakhir, saya memberikan insentif untuk semua orang. Kami akan mengatur perjalanan perusahaan untuk semua orang. Perusahaan akan membayar semua pengeluaranmu. Begitu dia membuat pengumuman, semua orang sangat senang. Mei, yang juga hadir dalam pertemuan itu, adalah satu-satunya yang memiliki ekspresi berbeda di wajahnya. Semua orang berpikir bahwa ini akan menjadi kesempatan besar bagi mereka untuk pergi bersenang-senang karena perusahaan akan menanggung semua pengeluaran mereka. Namun, Mei memikirkan bagaimana perusahaan akan kosong selama perjalanan perusahaan. Ini hanyalah kesempatan bagus. Oleh karena itu, Mei mencari Wendy setelah pertemuan tersebut. Tentang itu, Wendy, bisakah aku tidak ikut perjalanan perusahaan? Jasper kebetulan berdiri di dekatnya. Dia berpura-pura ekspresi kaget saat dia menanyainya. Bibi Mei, apakah kamu tidak ingin melakukan perjalanan? Perusahaan jarang menyelenggarakan kegiatan kelompok berskala besar. Anda harus bergabung dengan kami untuk pengalaman itu. Saya tahu, namun, saya semakin tua. Aku tidak semeriah anak muda sepertimu. Mei kemudian memberi mereka alasan yang bagus. Selain itu, saya bisa menjaga Dawson jika saya tinggal di rumah. Jasper dan Wendy mengangguk mengerti setelah mendengar apa yang dia katakan. Apa yang kamu katakan itu sepenuhnya benar. Dalam hal ini, Anda harus tinggal di rumah untuk menemani ayah saya. Ayah saya benar-benar tidak dapat dipisahkan dari Anda sekarang. Wendy terkekeh saat dia berkata. Dia berbicara kepada Mei dengan nada hormat. Baiklah, itu saja. Wendy dan Jasper, kalian harus terus bekerja. Aku akan kembali dulu. Mei pergi setelah mengatakan ini. Wendy memperhatikan siluet Mei saat dia bertanya, haruskah saya meninggalkan kunci kantor saya di sini juga? Jasper tahu apa yang direncanakan Wendy. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tahu apa yang ingin kamu lakukan, tapi aku khawatir dia akan sangat waspada sekarang. Ini agak berisiko terutama karena kamu sebelumnya tiba-tiba mempromosikannya. Wendy memikirkan hal ini juga. Mungkin tidak akan mengetahui rencana kita, kan? Tidak, lagi pula, percuma saja kalau dia melakukannya. Jasper menepuk pundak Wendy untuk menghiburnya. Berdasarkan informasi yang kami miliki, Bella mungkin telah menempatkan Mei di perusahaan kami. Mei lebih tahu dari siapapun nasib yang menantinya jika dia kembali dengan tangan kosong setelah bekerja keras untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, Mei tidak akan pernah melepaskan kesempatan ini. Wendy mengerti bahwa Jasper berkonspirasi secara terbuka, dan dia memiliki setiap gerakan dan rencana Mei di telapak tangannya. Aku mengerti, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Wendy. Ini sangat sederhana. Wendy, kamu harus pergi untuk mengatur jalan-jalan, dan selagi kamu melakukannya, buat dokumen rahasia palsu dan sembunyikan di komputer, kata Jasper sambil tersenyum. Oke, serahkan padaku. Kemudian, setelah Jasper dan Wendy menghabiskan waktu bersama, dia berbalik dan meninggalkan kantor Wendy. Dia tidak meninggalkan perusahaan tetapi malah mencari seseorang. Terakhir kali kamu bilang kamu perlu memberitahuku sesuatu, apa sebenarnya itu? Jasper memandang Bas di depannya, dan Bas mengangguk berulang kali. Sebenarnya, itu adalah beberapa rahasia yang saya temukan di video pengawasan. Saya hanya bisa yakin setelah saya menyerahkannya kepada Anda secara pribadi, Tuan Line. Akhirnya, Bas mengeluarkan video yang dia ekstrak dari kamera pengintai. Jasper melihat lebih dekat dan memahami niat Bas. Video tersebut menunjukkan bahwa Mei tidak berperilaku baik di perusahaan. Pada saat ini, dia sedang menggoda pria lain yang terlihat berusia 50-an. Jasper mengenal pria tua ini. Dia adalah Brooks Rivers, wakil direktur Departemen Keamanan Perusahaan. Mei mampu memesona Dawson secara total, jadi ini membuktikan bahwa meskipun Mei sudah tua di mata anak muda, dia tetap memesona di mata orang seusia Dawson. Brooks. Rupanya, Bas juga merasa hal ini mungkin terkait dengan skandal keluarga Wendy, sehingga ia tidak sembarangan menyebarkan berita tersebut. Jasper menepuk bahu Bas dengan keras. Saya tahu Anda melindungi privasi keluarga kami, dan Anda melakukan hal yang benar. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Bas, dan Jasper tersenyum. Mei sudah memesona Brooks, jadi kamu seharusnya lebih tahu dariku apa yang akan dia lakukan selanjutnya, kan? Brooks adalah wakil direktur Departemen Keamanan. Setelah dia menangani Brooks, Mei akan dapat menjalankan rencananya tanpa hambatan. Setiap langkah yang dia ambil sudah direncanakan. Kita hanya perlu menunggu dengan sabar untuk waktu yang tepat sehingga dia menjadikan dirinya sasaran empuk. Bas mengangguk dan akhirnya pergi bersama Jasper.
Di malam hari, Wendy melakukan perjalanan khusus untuk memberitahu Jasper apa yang terjadi. Jasper, aku mengganti komputer di kantorku sesuai instruksimu. Kata sandi komputer ini adalah hari ulang tahun saya dan semuanya telah diatur. Jasper mengangguk dengan senyum puas. Baiklah, kamu bisa mengajak semua orang jalan-jalan besok. Aku akan tinggal bersama Bas dan memata-matai May. Tidak masalah. Jasper dan Wendy membagi pekerjaan mereka dan mereka menunggu May melompat ke dalam perangkap mereka. Malam itu, May pulang dan berbohong kepada Dawson. Maafkan aku, Daw. Kinerja perusahaan akhir-akhir ini bagus, jadi Wendy mengatur agar semua karyawan pergi jalan-jalan. Saya juga ingin bergaul dengan orang lain di perusahaan dan memupuk hubungan di tempat kerja. Saya tidak bisa membiarkan orang lain terus mengatakan bahwa saya hanya masuk karena hubungan saya dengan Anda. Jadi, saya tidak berpikir Anda harus pergi kali ini. Jika tidak, saya akan merasa sedih setiap kali mendengar gosip di perusahaan. May memiliki ekspresi minta maaf di wajahnya saat Dawson melambaikan tangannya dengan murah hati. Tidak apa-apa, aku tidak terlalu tua sehingga aku tidak bisa bergerak lagi. Saya bisa menjaga diri sendiri. Karena Anda memiliki kesempatan ini, Anda harus bersenang-senang dengan putri saya. May menghela nafas lega. Sejujurnya, setiap kali dia berbohong kepada Dawson, dia akan merasa bersalah karena Dawson begitu baik padanya. Dia sangat baik sehingga itu akan mempengaruhinya. Namun, setiap kali May memikirkan trik bela, dia akan bergidik, keesokan harinya, May berangkat lebih awal dan bahkan berganti pakaian. Setelah melihat betapa cantiknya May berpakaian, Dawson tersenyum dan menyuruhnya untuk aman. Sayang sekali Dawson tidak mengetahui bahwa May naik taksi dan tidak langsung pergi ke perusahaan, melainkan pergi ke ruang pribadi sebuah kedai kopi. Setelah tiba di kamar pribadi, May menunggu sampai dia memasuki ruangan sebelum melepas topi matahari dan kacamata hitamnya yang besar. Di dalam ruangan, seorang lelaki tua berusia 50-an jelas sudah lama menunggu. Kemudian, dia langsung menarik May ke dalam pelukannya. Orang tua ini adalah Brooks. Oh sayangku, aku merindukanmu, aku sangat merindukanmu. Meskipun May muak dengan Brooks, dia tetap memilih untuk menanggungnya karena identitasnya. Brooks memiliki kunci cadangan untuk hampir semua kantor di kantornya. Tanpa bantuan Brooks, May tidak akan bisa masuk, apalagi mencuri dokumen rahasia yang menjadi targetnya. Jelas, May dan Brooks telah merencanakan pertemuan ini. May tidak membiarkan Brooks memanfaatkannya setelah mereka menghabiskan beberapa waktu di kamar. Kafe ini memiliki peringkat yang sangat tinggi. Lihat apakah kamu ingin sesuatu untuk dimakan atau diminum, sayang. Brooks jelas tahu ini adalah kesempatan langka dan dia harus menangkapnya dengan baik, jadi dia menampilkan performa terbaiknya. Tentu saja, May tidak peduli. Satu-satunya tujuannya adalah untuk mendapatkan kunci dan kemudian bertindak di malam hari. Sayangnya, keduanya tidak tahu bahwa seseorang sedang memperhatikan mereka ketika mereka berada di dalam ruangan. Jasper dan Bas ada di dekatnya. Karena mereka telah mengatur pengawasan di ruangan sejak awal, mereka dapat melihat semuanya saat melihat layar pengawasan di ponsel mereka. Bagus, biarkan dia melanjutkan ini. Lebih baik jika dia meninggalkan lebih banyak bukti sehingga kita akan memiliki celah yang lebih besar. Pada titik ini, Brooks meminum air yang diresapi dengan pil tidur yang telah disiapkan May sejak awal, dan efeknya mulai terlihat. Bangun, bangun. May mengulurkan tangannya dan menepuk wajah Brooks, lalu melihat bahwa pihak lain tidak menanggapi. Dia tahu waktunya telah tiba, jadi dia segera mengambil kunci Brooks. Pada saat yang sama, dia memanggil orang lain untuk datang dan mengurus Brooks sebelum langsung ke JW Group. Di tengah malam, May pergi ke pintu masuk JW Group dan langsung dihentikan oleh satpam. Berhenti, apa yang sedang kamu lakukan? Ini aku, apakah kamu tidak mengenaliku? May menunjukkan wajahnya dan satpam mundur ketakutan. Itu kamu, kenapa kamu di sini larut malam? Yah, aku lupa sesuatu di kantor, jadi aku ingin masuk dan mengambilnya. Silakan masuk. May berhasil memasuki perusahaan setelah mengandalkan identitasnya. Kemudian, dia berlari ke kantor Brooks. Dia mengeluarkan kunci Brooks dan membuka pintu kantor. Setelah masuk, dia melihat bahwa kantor Brooks terlihat agak sederhana. May membuka laci, dan benar saja, dia melihat berbagai kunci di dalamnya, masing-masing dengan label di atasnya. Setelah mencari dengan teliti, akhirnya May menemukan kunci kantor ketua. Ini tidak membutuhkan banyak usaha. May mencibir, lalu dia pergi ke ruang pemantauan terlebih dahulu untuk mematikan semua kamera pengintai. Setelah cukup berhati-hati, May langsung menuju kantor ketua dan membuka pintu. Dia dengan cepat pergi ke komputer dan menyalakannya. Segera, dia melihat pop-up yang meminta kata sandi masuk. Ups, bagaimana aku bisa melupakan ini? Apa yang harus saya lakukan sekarang? May tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali setelah dia memulai ini, jadi dia memutuskan untuk mencoba kata sandi yang berbeda.
Mungkin Tuhan berpihak padanya. Ketika Mei mencoba ulang tahun Wendy, itu berhasil. Mei segera mengeluarkan USB flash drive dengan wajah bersemangat dan mulai mencari dokumen rahasia di komputer di kantor ketua. Saat ini, Mei sama sekali tidak terlihat bodoh saat ini. Dia tidak tampak sebodoh sebelumnya. Lagi pula, dia telah bekerja untuk Miss Bella dan bisa dianggap sebagai bakat yang dikembangkan Miss Bella. Oleh karena itu, Mei dengan cepat meretas beberapa firewall dan menemukan file rahasia di komputer. Setelah melihat file rahasia tersebut, Mei segera mengambil tindakan dan mengeluarkan USB flash drive. Dia menyaksikan data di dalamnya terus dikirim dan merasa sangat bersemangat di dalam hatinya. Sayangnya, Mei tidak melihat titik merah kecil menyala di sudut di sisi kanan langit-langit. Titik merah kecil ini adalah kamera lubang jarum yang diperintahkan Jasper untuk dipasang oleh Wendy. Bahkan jika Mei mematikan semua kamera di ruang pemantauan, dia pasti akan merindukan yang satu ini. Setelah pengiriman data selesai, Mei berbalik dan diam-diam meninggalkan kantor. Sebelum pergi, dia mematikan komputer dan menghapus jejak kakinya. Dia tampak seperti telah melakukan ini berkali-kali sebelumnya. Ini membuat Jasper yang sedang duduk di depan monitor mendesah. Aku tidak percaya dia mata-mata berpengalaman. Ya, untungnya kami memasang kamera lubang jarum terlebih dahulu. Setelah Bas melihat ini, dia juga merasa takut. Saat Wendy pertama kali memberi Bas tugas untuk menyelidiki Mei, dia mempertimbangkannya. Saat penyelidikan semakin dalam, tujuan Mei menjadi semakin jelas, dan itu juga membuatnya merinding. Itu karena Mei punya rencana yang terlalu besar, atau dengan kata lain, orang-orang di belakang Mei punya rencana yang terlalu besar. Tidak masalah, hari-harinya tinggal menghitung. Biarkan dia menjalani hidupnya untuk beberapa hari lagi. Mei diam-diam meninggalkan perusahaan, berpura-pura tidak menjadi apa-apa, dan kembali ke tempat rahasia. Setelah itu, dia mentransfer informasi rahasia yang dicuri ke ponsel Bella. Asteris Bella tidak menyangka Mei akan aktif menghubunginya di tengah malam. Kenapa dia menghubungiku? Bukankah dia mengatakan identitasnya akan terungkap terakhir kali? Bella mengangkat teleponnya. Nona Bella, apakah Anda melihat email yang saya kirimkan kepada Anda? Suara Mei terdengar dari telepon. Bella membuka email di ponselnya dan kemudian menjawab, aku melihatnya, tapi aku belum membukanya. Apa yang ada di dalamnya? Itu dokumen rahasia yang kudapat setelah aku menyelinap ke kantor Wendy malam ini. Kata Mei dengan nada santai. Dia tahu bahwa jika dokumen ini sangat membantu Bella, dia akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Bella bertanya, dokumen rahasia yang kamu curi. Bukankah kau bilang mereka mencurigaimu? Apakah dokumen rahasia ini sah? Mei merenungkan pertanyaan Bella sejenak. Kemudian, dia berkata, Nona Bella, mungkin saya terlalu sensitif sebelumnya. Jasper dan Wendy memang meragukanku, tapi saat itu mereka hanya mengira aku ada di sini untuk menipu uang mereka. Mereka mungkin tidak tahu bahwa yang kita kejar bukanlah koin mereka, melainkan dokumen rahasia yang berhasil aku curi. Anda akan mengerti setelah Anda melihatnya. Bella tidak langsung mengkliknya karena curiga. Setelah mendengarkan penjelasan Mei, dia mengklik email itu dengan ragu dan melihat dokumen rahasia di dalamnya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.